Di dalam sholat fardu kita, sholat duhur kita, asar kita, maghrib, isya, subuh, itu kita kerap kali memohon kepada Allah untuk meminta perlindungan dari yang namanya ancaman api neraka. Kapan Pak, Bu? Kapan kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dari yang namanya ancaman api neraka? Kapan? Ketika sholat kita. Ketika kita mengatakan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari azab kubur. Aku memohon kepadamu agar terlindung dari yang namanya ancaman api neraka. Dan itu kerap kali tiap hari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan tentu atas kenikmatan-kenikmatan tersebut pagi hari ini kita masih diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di satu titik yang sama, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, berthalabul ilmi, dan dengan apa yang kita lakukan mudah-mudahan ini bisa bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan sepanjang masa untuk kita semua yang dimana telah berjuang membela agama Allah, menegakkan syariat Islam bersama dengan para sahabatnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah ancaman yang dimana seharusnya kita itu antisipasi. Kita itu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman tersebut. Akan tetapi ternyata jamaah rahimakumullah, tidak sedikit di antara kita justru yang menganggap bahwasanya ancaman ini bukanlah ancaman yang besar. Terlebih parah menganggap bahwasanya ini bukan sebuah ancaman. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha meriwayatkan di dalam sebuah hadis, mengkisahkan bahwasanya suatu ketika Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha itu menangis. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Siti Aisyah ini menangis dan kemudian bertanya kepada Siti Aisyah. Kata Rasul begini, "Ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis? Kemudian Siti Aisyah pada saat itu menjawab, faqalat dzakartun nar fabakaitu. Aku mengingat api neraka lantas kemudian aku menangis. Jamaah rahimakumullah, pernah tidak satu kali saja atau mungkin kita meluangkan waktu kita tahajud di hadapan Allah
kita komunikasi dengan Allah, kita mengevaluasi, kita mengaku diri kita bahwasanya diri kita penuh dengan dosa. Pernah tidak juga kita mengingat yang namanya ancaman api neraka begitu sangat besar? Ini ada istri Rasulullah, Ummul Mukminin, ketika mengingat api neraka, beliau menangis. Di dalam Al-Quran dijelaskan, jamaah rahimakumullah, kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwasanya ada satu hari, Pak, Bu, di mana bahwasanya harta kita, kekayaan kita, kendaraan kita, tempat tinggal kita, bahkan anak-anak kita, Bapak Ibu, walaupun anak Bapak Ibu sekarang menjadi pejabat, walaupun sekarang anak Ibu menjadi konglomerat, walaupun misalkan anak Ibu punya kekuasaan yang begitu sangat berdampak, itu kata Allah pada hari itu semuanya tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jamaah rahimakumullah, beberapa waktu ke belakang ini, bahwasanya di kota kita, di daerah kita, tempat tinggal kita Purwakarta, yang identik dengan ucapan istimewa, Purwakarta, Purwakarta istimewa, itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebakaran. Berapa kali Bapak Ibu membaca berita bahwasanya kota kita mengalami yang namanya kebakaran? Di Gunung Bongkok kebakaran, Pak, Bu. Di Lembu kebakaran, Cilegong kebakaran, kemudian gerbong kereta api kebakaran, bahkan kemudian di Jatiluhur juga kebakaran, Ranca Darah Bapak Ibu juga kebakaran, kemudian ada kabar terbaru di Cikampek juga kebakaran. Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ada salah satu saudara kita yang punya rumah, rumahnya kebakaran. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya ada orang tersebut di dalam rumah, maka bagaimana nasib orang tersebut? Mungkin akan mati karena terbakar oleh si jago merah. Tidak lebih dari 30 menit orang itu pasti mati, Pak, Bu, kalau misalkan sekarang kebakar sama si jago merah. Tapi coba Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau sekiranya nasib kita, baik itu adalah kita sendiri, atau mungkin anak kita, atau mungkin istri kita, atau mungkin suami kita, atau mungkin saudara-saudara kita, itu ada yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, berapa lama orang itu akan disiksa di dalam api neraka? Apakah 30 menit? Lah. Apakah 1 jam? Tidak. 2 jam? Tidak. 3 jam? Tidak. Tapi apa? Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Terlebih lagi kalau misalkan dia tidak mengesahkan Allah. Terlebih lagi kalau misalkan kita tidak mentauhidkan Allah. Maka azabnya adalah apa? Abadan, selama-lamanya. Bahkan beberapa di antara kita ada yang mengucapkan seperti ini, ya nggak apa-apalah masuk neraka, toh ujung-ujungnya juga ke surga. Nggak apa-apa, aku ke neraka dulu juga nggak masalah. Apa mungkin mereka lupa bahwasanya azab yang paling ringan yang akan diterima oleh para penghuni api neraka itu adalah tatkala mereka diberikan sepasang alas kaki, Bapak Ibu. Akan tetapi yang terbakar, yang mendidih itu adalah isi kepalanya. Itu yang paling ringan, Pak, Bu. Berikan alas kaki oleh Allah, kemudian yang mendidih adalah isi otak kita. Kan kita mah migrain oke geus, aduh, Pak. Sok coba, Bapak Ibu kantos migrain. Kan repotnya minta ampun. Aduh-aduhan oge meni, duh, wihariwangan ya pokoknya mah. Gitu kan, migrain, lieur, kusabab loba bayareun, eta teh karek lieur, Pak. Sok ayeuna mah dibere alas kaki tapi anu mendidih isi kepala. Kan luar biasa. Ini azab yang paling ringan. Kalau misalkan ini dikategorikan sebagai azab yang paling ringan, terus azab yang sedang, azab yang paling besar itu adalah azab apa tuh? Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, Siti Aisyah Ummul Mukminin itu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah begini, "Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, apakah engkau itu akan mengingat keluarga engkau tatkala hari kiamat? Kenapa, Pak? Kenapa Siti Aisyah Ummul Mukminin bertanya yang demikian?
Karena sejatinya Siti Aisyah juga tahu di dalam Al-Quran surah Abasa dijelaskan فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Bahwasanya tatkala malaikat Israfil mentiup sangkakala yang kedua kalinya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, bahwasanya ada orang yang meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abih, lupa pak sama ibu ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, nggak peduli sama teman dekatnya, nggak peduli sama sahabat karibnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, bahwasanya semua orang bakal sibuk dengan urusannya masing-masing pak, bu. Kita sekarang belum mengalami yang namanya hari kiamat. Kita sekarang belum berada pak di yang namanya hari kiamat. Gak tahu kiamat itu datang kapan. Tapi ternyata sudah egois dari mulai sekarang. Sudah tidak peduli dengan saudara-saudara semuslim yang lainnya. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Gaza. Saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Mereka dibombardir tiada henti. Rumah mereka dihancurkan. Sekolah mereka dihancurkan. Masa depan mereka direnggut. Bagaimana mungkin ada seorang bayi yang baru lahir, kemudian 5 hari berikutnya kemudian meninggal, Pak? Mereka syahid. Bagaimana mungkin sekarang ada tampilan video, Pak, anak usia SD, saya melihat videonya, itu kepalanya hancur, Bapak Ibu. Tapi coba kita lihat bagaimana kekuatan keimanan yang ada pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan anak kecil, Pak, Bu, anak kecil mainannya bukan tembak-tembakan, bukan. Anak kecil mainannya bukan mainan apa tuh? Kalau mungkin anak zaman sekarang Free Fire gitu kan yang digital, PUBG, ML. Anak kecil di sana mainannya apa? Syahid-syahidan, Pak, Bu. Ada 4 orang perempuan anak, Pak, anak perempuan. Yang satu digotong. Kemudian wartawan menghampiri mereka, kemudian bertanya, apa yang kalian lakukan? Kita sedang main. Kita sedang main syahid-syahidan. Syahid adalah sesuatu yang mereka tunggu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana orang tua mereka berhasil mendidik anak-anaknya. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang imannya begitu teguh. Bagaimana mungkin ada seorang ayah yang kehilangan 2 anaknya, Pak, Bu. Kehilangan 2 anaknya, mereka menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalian nggak perlu sedih. Kalian nggak perlu khawatir. Mereka syahid. Mereka mampu memberikan syafaat terhadap 70 orang keluarganya. Ini keimanan tingkat luar biasa, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Bagaimana sekarang banyak sekali di sana para penghafal Quran, Pak, Bu. Yang hafalnya 15 juz, 20 juz, 30 juz. Kompetitif mereka itu adalah kompetitif yang baik, kompetitif yang dirindukan oleh setiap muslim yang memiliki keimanan yang tingkat tinggi. Ketika ada yang baru 15 juz, mereka merasa malu lah. Atau mereka misalkan ketika ada yang 30 juz, mereka iri, Pak. Iri terhadap mereka yang punya hafalan 30 juz, iri. Bukan iri karena lihat tetangga punya mobil Alphard, bukan. Bukan iri karena tetangga punya mobil mewah, bukan. Di sana itu iri ketika misalkan ada orang yang hafal Quran 30 juz. Bapak Ibu tahu tidak ada fenomena anak-anak sedang bermain, kemudian di langit-langit itu, ya di langit-langit, itu ada drone yang mantau, drone milik Israel. Dan kemudian anak-anak melihat drone itu, anak-anak mengucapkan apa, Bapak Ibu? Anak-anak di sana interaksi, Pak, Bu, ngobrol sama teman-temannya. Kata mereka, lihat, drone itu sedang mantau kita. Sebentar lagi akan ada bom yang turun. Tahu tidak, di pesawat itu yang bawa bom itu ada namaku yang terukir di sana. Aku akan segera pulang, kata mereka. Aku akan menyusul ayahku, aku akan menyusul ibuku. Lah, tidak, aku dulu. Namaku sudah terukir pada pesawat tempur itu. Aku akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil, Pak, Bu. Tapi kebalikannya,
Justru zaman sekarang banyak sekali manusia-manusia yang justru takut mati. Karena apa? Karena hubbud dunia, karena cinta dengan dunia. Kita itu baru sekarang juga udah egois, Pak. Di mana? Di mana letak kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita? Di mana letak perhatian kita terhadap saudara-saudara kita? Kita sebagai seorang muslim yang ada di Indonesia mungkin ada jarak, untuk ke Palestina mungkin ada jarak. Tidak semua orang bisa ke sana, Pak. Mereka itu adalah orang-orang pilihan, Pak. Bu. Mereka itu adalah orang-orang pilihan. Makanya keimanan mereka kuat. Mungkin kalau misalkan kita yang ada di sana, wallahu alam bishawab. Tapi sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk perhatian kita, walaupun seandainya kita tidak bisa ikut berjihad di sana, doakan saudara-saudara kita. Bukankah keimanan yang paling ringan itu adalah ketika mereka mampu mendoakan orang lain? Kalau misalkan tidak mampu merubah dengan kekuasaan, dengan tangannya, ya maka dengan ucapan. Kalau tidak mampu dengan ucapan, ya dengan hati melalui doa. Makanya saudara-saudara kita yang sedang terjadi di sana di Palestina, sudah menjadi kewajiban kita untuk mendoakan mereka. Maka silakan Pak, hadirkan dalam setiap sholat wajib kita di rakaat terakhir, kita kunut sama Allah. Kunut nazilah. Kita doakan Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan agama Islam. Muliakan orang-orang kaum muslimin. Allahumma ansuli Islam wal muslimin. Ya Allah, tolong kaum muslimin. Allahumma anjil mustad'afi. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang lemah. Allahumma shdud wat'ataka ala ad-din. Ya Allah, hancurkanlah mereka, musuh-musuh Allah, minal kafirin wal zalimin, dari orang-orang kafir, dari orang-orang zalim wal musyrikin, dan kaum musyrik. Doakan saudara kita yang ada di sana. Kita kan berbuat belum mampu. Kemudian kita dengan lisan misalkan memberitahukan orang-orang Islam untuk tidak melakukan itu pun kita belum mampu. Ya setidaknya kita doakan dari sini Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi Siti Aisyah itu wajar kalau seandainya bertanya, fahal tadhkuruna yaumal qiyamah. Apakah kamu akan ingat dengan saudaramu ketika hari kiamat? Karena itu posisinya. Manusia itu bakal sibuk dengan urusannya masing-masing. Makanya ketika Siti Aisyah bertanya yang demikian, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab, ama fi thalathah mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Bahwasanya ada 3 kondisi Pak, manusia itu nggak akan ingat satu sama lain. Yang pertama adalah ingdal mizan, tatkala di hari pertimbangan. Hatta ya'lama ahyakhiffu mizanuhu aw yathqul, sehingga mereka tahu mana yang paling berat antara amal kebaikannya dengan amal keburukannya. Apakah amal kebaikanku lebih berat daripada amal keburukanku, atau mungkin amal keburukanku lebih berat daripada amal kebaikanku? Sampai mereka melalui fase itu, mereka nggak akan peduli satu sama lain. Yang kedua, wa indal kitabhina yuqalu ha'u muqra'u kitabiyah. Tatkala rapot-rapot mereka diterbangkan oleh Allah, diberikan kepada mereka, hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yaminhi am fi shimali am min wara'i dhahri. Sampai mereka tahu apakah rapotnya, kitabnya itu diterima dari arah kanannya, arah kirinya, atau mungkin dari arah belakangnya. Wa indas sirat idza wudi'a baina dhahri jainan, wa indas sirat idza wudi'a baina dhahri jahannam. Sampai betul-betul mereka melalui jembatan sirat. Karena ketika misalkan kita melalui jembatan sirat itu di bawahnya kan api neraka, Pak Bu. Tidak mudah melalui itu semua. Makanya kata Rasul, orang-orang itu bakalan nggak peduli sama satu sama lain sampai melalui 3 kondisi ini. Kalau 3 kondisi ini memang sudah dilalui, maka kemungkinan baru mereka akan saling peduli satu sama lain. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbuka hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ada seorang yang menangis, Pak Bu, tatkala membaca ayat ini.
Dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menginformasikan bahwasanya kita semua pasti akan melewati neraka tersebut, pasti akan melalui jembatan Sirat tersebut, tapi Allah belum bisa memastikan apakah setiap orang yang melalui jembatan itu akan berhasil untuk melaluinya. Allah belum memberikan kepastian itu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan bahwasanya ingatkanlah kerabatmu, ingatkanlah saudara-saudaramu terkait begitu besarnya ancaman api neraka. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpidato di atas mimbar kota Madinah di Masjid Nabawi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Angzartukumun nar, hati-hati dengan api neraka, hati-hati dengan api neraka." Abu Jauza, Bapak Ibu, seorang alim ulama yang memiliki keilmuan begitu luar biasa. Beliau mengatakan bahwasanya seandainya aku punya pengaruh, seandainya aku punya kekuatan, seandainya aku punya kekuasaan, maka niscaya aku akan mempekerjakan seseorang untuk naik ke atas atap-atap kota Madinah, kota Basrah. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia satu sama lain terkait pedihnya ancaman api neraka. Yang kerjanya cuma begitu. Naik ke menara kemudian mengingatkan manusia yang lain, angzartukumun nar. Hati-hati dengan api neraka, hati-hati dengan api neraka. Makanya api neraka bukanlah ancaman yang biasa-biasa saja. Ancaman api neraka haruslah kita perhitungkan. Ancaman api neraka perlu kita antisipasi. Perlu kita siapkan diri, Bapak Ibu. Kadang kita sebagai seorang ayah berpikir bahwasanya tugas pokoknya itu adalah mencari nafkah lah. Bukan hanya sekedar mencari nafkah. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan keluarga, bukan hanya itu. Kalau seandainya sekarang kebahagiaan diukur dengan yang demikian, Bapak Ibu, maka berapa lama waktu yang akan bertahan? 20 tahun, 30 tahun, 80 tahun, atau berapa puluh tahun? Kalau seandainya kebahagiaan hanya diukur dengan yang demikian. Kebahagiaan sejati itu diukur adalah tatkala kita berhasil menggandeng istri dan anak kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah tatkala kita berhasil menghindar dari yang namanya api neraka dan mengajarkan anak istri kita terkait pedihnya ancaman api neraka itu. Ada ucapan bahwasanya nanti ketika kita dihisab, ketika di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, ada seorang istri, Bapak Ibu, yang mengadukan suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, hadza jauzi. Wahai Tuhanku, ini dia suamiku. Dia tidak pernah mengajariku. Dia tidak pernah mendidikku tentang ilmu agama. Diadukan oleh istri bapak-bapak sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan dia itu hanya sekedar pulang dari pasar kemudian bawa roti dan hanya untuk memenuhi isi perut saja. Diadukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah sudah mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, yang disuruh orang beriman. Kalau nggak beriman ya udah nggak usah didengerin, kan begitu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, walaupun punya keimanan sebesar biji zarah, ya kalianlah yang dipanggil oleh Allah. Qu anfusakum, jaga diri kalian. Wa ahlikum naro, dan jaga keluarga kalian dari yang namanya api neraka. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari yang namanya api neraka, Bapak Ibu? Setidaknya ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama, ini yang paling pokok. Bapak Ibu, bisa kita lihat sejarah bagaimana pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Beliau itu luar biasa melindungi dakwah Nabi, Pak, Bu. Ketika Nabi dicela,
ketika Nabi dihina, ketika Nabi dilukai, itu benteng yang paling kuat pada saat itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak akan pernah membiarkan keponakannya itu terluka. Tapi ketika di akhir hayatnya, Abu Thalib itu wafat tidak dalam keadaan sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib meninggal wafat dalam keadaan tidak sebagai seorang muslim. Tatkala Abu Thalib sedang berbaring di atas kasurnya dalam keadaan lemah, datang Pak, Bu, Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi Muhammad, ya ami, wahai pamanku, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakanlah kalimat la ilaha illallah, yang dimana dengan kalimat itu bisa menjadi hujah nanti untuk aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata pamannya wafat tidak dalam keadaan sebagai seorang muslim, dan dikatakan pamannya Abu Thalib itulah yang menerima ancaman paling ringan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang saya tuh heran Bapak Ibu ketika bertemu dengan saudara-saudara yang semuslim kemudian mengatakan begini, tidak apa-apalah dia tidak beragama Islam, tidak apa-apa dia bukan seorang muslim, yang penting dia tidak berbuat dolim. Apakah mungkin mereka lupa dengan firman Allah yang ada di dalam surat Luqman? Kan kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Justru kesyirikanlah kedoliman yang paling besar. Kok bisa-bisanya sekarang menyampaikan gak apa-apa bukan seorang muslim, yang penting tidak berbuat zolim. Kok bisa-bisanya menyebutkan tidak apa-apa tidak beragama Islam, yang penting tidak berbuat zolim. Justru zolim besar itu adalah mensyirikkan Allah, menduakan Allah, tidak mentauhidkan Allah. Makanya perlu rasanya kita selalu mengajarkan istri dan anak-anak kita untuk senantiasa mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah senantiasa melakukan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita dan meninggalkan segala larangannya. Terlebih-lebih kita mampu melaksanakan sholat sunnah, ibadah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, tadi dini hari telah terjadi gerhana bulan. Maka ada sunnah-sunnah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada kita sebagai selaku umatnya. Sunnah yang pertama adalah fakabbiru, maka bertakbirlah. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Ya, kita bertakbir, menggemakan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak, Bu, kita bertakbir? Kenapa? Kenapa kita sekarang membesarkan nama Allah? Kenapa sekarang kita menggemakan kalimat-kalimat Allah? Kenapa? Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini begitu sangat apiknya, begitu sangat indahnya. Bulan mampu memutari bumi dengan waktu 30 hari atau 1 bulan. Bumi dan bulan mampu memutari matahari dengan waktu 1 tahun. Kemudian bumi, bulan, matahari mampu mengelilingi inti galaksi, di mana kita hidup di galaksi itu yang namanya galaksi Bima Sakti, dengan waktu 200 juta tahun. Siapa yang mampu mengelola ini dengan baik? Siapa yang mampu memutarkan bagaimana bumi itu tetap ada di porosnya, matahari ada di porosnya, bulan tetap ada di porosnya? Tentu itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya fakabbiru, bertakbirlah, agungkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari segi jarak, coba. Bumi ke bulan itu jaraknya 350.000 km, Pak, Bu, kurang lebih. Kalau sekarang kita tempuh dengan kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Artinya cukup 1,5 detik saja untuk Bapak Ibu bisa ada di bulan, tapi dengan kecepatan cahaya, bukan menggunakan mobil transportasi biasa. Jadi misalkan sekarang kita mampu, Pak, mampu menggunakan kecepatan cahaya, ke Bandung oke tak ada 2 jam. 0 per sekian detik kita sudah ada di Bandung. Itu kan dengan kecepatan cahaya. Siapa yang mengelola ini? Ya Allah Subhanahu wa taala. Bumi
sekarang besarnya berapa, Pak? Diameternya 12.472 km. Itu diameter bumi. Pertanyaannya, apakah sudah kita mengelilingi bumi? Mungkin belum. Bulan dengan besar 3.000 sekian kilometer. Artinya bumi ini lebih besar daripada bulan 4 kali lipat. Ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka penuh rasanya kita bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bagian sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, agar kita selamat, terhindar dari yang namanya ancaman api neraka, itu adalah berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di momen gerhana pun itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk dimasukkan ke surgamu, dan lindungilah kami dari yang namanya ancaman api neraka. Bapak, Ibu, setidaknya di dalam sholat fardu kita, sholat duhur kita, asar kita, maghrib, isya, subuh, itu kita kerap kali memohon kepada Allah untuk meminta perlindungan dari yang namanya ancaman api neraka. Kapan, Pak, Bu? Kapan kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dari yang namanya ancaman api neraka? Kapan? Ketika sholat kita. Ketika kita mengatakan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari azab kubur. Aku memohon kepadamu agar terlindung dari yang namanya ancaman api neraka. Dan itu kerap kali tiap hari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu rasanya kita juga harus mengetahui terkait arti setiap apa yang kita baca dalam sholat kita. Tatkala kita sudah berdoa kepada Allah, maka sisa yang terakhir adalah serahkan semuanya kepada Allah, tawakal kepadanya. Ya Allah, aku sudah berikhtiar. Ya Allah, aku sudah berusaha. Aku juga sudah berdoa, maka sisanya aku serahkan kepadamu. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kesempatan pada pagi hari ini itu bisa menambah kualitas keimanan kita, dan kita lebih antisipasi, lebih siap-siap dalam menghadapi yang namanya ancaman api neraka. Tidak lupa juga selalu mendidik istri dan anak kita, mendidik keluarga kita, bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka terkait ilmu agama. Tidak hanya sebatas memenuhi perut mereka, tidak hanya sebatas untuk memenuhi kecukupan kehidupan sehari-hari mereka, tapi juga membimbing mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.